bahasa-bahasa provokasi, bahasa-bahasa misalnya rasis yang dia keluarkan, tuduhan dan fitnah, hoax yang mereka bentuk ini. Inilah yang akhirnya menyudutkan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ini. Yes. Bahwa hari ini orang menganggap bahwa apa yang dilakukan dia sudah direstui oleh seorang Presiden Jokowi. Yes. Padahal nggak ada. Ini kan hanya klaim dia, saya yakin juga. Banyak kok orang yang foto-foto dengan Pak Jokowi. Hai guys, ketemu lagi kita di Hotspots edisi hari Sabtu 13 Maret 2021. Dan seperti biasa di Hotspot gue nggak sendiri ya. Hari ini gue bertamu ke rumah seseorang, yaitu Mas Haris Pertama. Beliau adalah Ketua Umum DPP KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, hasil Kongres 2018. Gue sapa dulu ya. Mas Haris, Assalamualaikum. Siap, Mas. Bang Arif. Selamat datang, selamat sore. Thank you Mas, udah diterima dan udah ngeganggu nih. Kayaknya sibuk banget ya Mas? Iya, sengaja disibukkan. Ada yang menyibukkan kita. Oke. Mas nih, saya ini mulai ngedetect pergerakan gitu ya Mas. Kita kalau jurnalis mesti gitu ya Mas ya? Iya, iya. Mas Haris ini mulai kedetek pergerakannya oleh saya lah gitu ya secara personal itu ketika rame-rame kasusnya Abu Janda Mas. Iya, iya. Ya karena Abu Janda ini kan juga buat saya sih tanda kutip ini persoalan Agak bangsa menarik ya gitu ya. Agak menarik. Nah yang saya ingin tahu itu apa sih Mas dasarnya kenapa seorang ketum DPP KNPI itu ngerasa perlu nih untuk memperkarakan seorang Abu Janda? Jadi begini Bang Arif, yang perlu dipahami bahwa KNPI ini adalah wadah berhimpun organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Ya. Dan juga di KNPI ini saya hanya seorang mandataris Kongres yang dipilih oleh segenap OKP yang berhimpun dan 34 suara DPD provinsi. Ya. Jadi permasalahan Abu Janda ini sebetulnya masukan kepada DPP KNPI, kepada tim hukum. Jadi bukan head to head Haris Pertama dengan Abu Janda. Tapi ini bahwa permasalahan seorang Abu Janda ini dengan tweet-tweet dia yang sangat dirasa mungkin oleh teman-teman Papua waktu itu ya. Habis itu teman-teman DPP KNPI ada mengandung sara. Akhirnya DPP KNPI mengambil langkah. Mengambil langkah yaitu dengan melaporkan Abu Janda. Jadi bukannya Haris Pertama melaporkan Abu Janda, jadi memang nggak ada nothing personal ya Mas ya? Nggak ada nothing personal. Makanya kita selalu katakan, saya nggak pernah kenal Abu Janda. Ya, saya tidak pernah tahu itu apa Hedi Setiap Permadi ini. Saya tahunya ya setelah kawan-kawan laporkan, ya karena dia data, dia kawan-kawan punya data, ada head speak ya bahwa yang dilakukan oleh Abu Janda ini. Misalkan dia katakan Islam arogan, habis itu Islam agama pendatang, bahwa tidak ramah terhadap budaya-budaya lokal. Ini kan jadi pertanyaan nih, ya kan? Maksud kita ini mengkritik atau mengancam keberagaman. Nah ternyata kan ucapan-ucapan tweet dia, tulisan itu seperti nada mengancam. Ada di situ di bawah ditulis juga. Kalau Islam mau dikatakan tidak arogan, harus begini, begini, begini. Ini kan menekan, bahasa menekan. Nah, dari kata bahasa menekan inilah yang kita anggap bahwa Abu Janda nih kok seakan-akan paham betul tentang agama Islam. Gitu loh. Maka teman-teman juga akhirnya jadi, ini apa ustadz? Atau memang ahli agama, kiai, atau syekh? Kita nggak pernah tahu ini barang ini. Kedua juga masalah bahasa-bahasa dia evolusi ya. Ya kata-kata evolusi ini kan nggak bisa Mas. Hanya dikatakan misalnya Bang Arif sebagai, nih Bang Arif belum selesai evolusi. Lah kalau Bang Arif belum selesai evolusi berarti kan secara logikanya anak, keluarga, ya bapak. Jadi kata evolusi itu tidak bisa terbentuk dengan satu individu, tapi harus kelompok. Nah ini kan berarti dia menghina. Bahwa dia katakan Natalius Pigai belum selesai evolusi, berarti kan ini menyangkut ke masalah kawan-kawan di Papua atau keluarga Natalius Pigai. Ini yang nggak boleh. Gitu loh. Nah beberapa kali juga setelah terjadi laporan kan bisa masyarakat Indonesia lihat bahwa bagaimana seorang Permadi Arya ini hari ini terdiam.
Ya, Ya, karena dia membentur tembok nih, merasa bahwa dia kebal hukum, tidak ada yang berani melaporkan, ya, bahwa dia bisa semena-mena dengan kata-kata di tweetnya memprovokasi orang, menghina orang, ya. Jadi hari ini dia berhadapan dengan KNPI, dia kebingungan. Saya lihat kelompok dia ini akhirnya merasa bahwa ini KNPI apa-apaan ini, kok ngurusin seorang Abu Janda. Dia mau alihkan bahwa Haris Pertama dengan Abu Janda atau KNPI hanya sekedar Abu Janda. Saya katakan sekali lagi kepada Bang Arif dan seluruh kawan-kawan di Indonesia, yang kita hadapi ini bukan sosok Abu Jandanya, tapi bagaimana kelakuan dari seorang individu yang merasa dilindungi, ya, yang merasa dilindungi, yang merasa dia punya kekuatan, akhirnya dia berbuat dengan kata-kata yang akhirnya bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, gitu loh. Tidak ada satupun kata-kata dia ini yang akhirnya bermanfaat bagi pemuda dan rakyat Indonesia, nggak ada. Nah, ini yang harus dihitung juga, ya, bahasa-bahasa yang dia lontarkan, ya, saat berhadapan dengan DPP KNPI, ternyata banyak yang jilat ludah. Dia katakan tidak ada bahasa, misalnya dia nggak pernah tahu tentang evolusi. Bahkan dia selalu bilang di media bahwa yang percaya evolusi itu adalah orang ateis. Nah, padahal dia menggunakan kata-kata itu dalam podcast dengan teman dia lah. Ini salah satu buzzer juga. Dia jelaskan evolusi itu begini. Ya kan, manusia-manusia goa itu tersebar sama kita. Jadi memang DPP KNPI tidak asal-asalan hanya kesal terhadap Abu Janda, benci terhadap Abu Janda. Bahkan dia lontarkan fitnah kepada saya seakan-akan saya ini musuh pemerintah. Ya kan? Seakan-akan saya ini pendukung FPI. Saya aja nggak pernah ketemu Habib Rizik, saya nggak pernah ketemu Munarman. Boleh dicek track record saya. Jadi bahasa-bahasa provokasi, bahasa-bahasa misalnya rasis yang dia keluarkan, tuduhan dan fitnah, hoax yang mereka bentuk ini. Inilah yang akhirnya menyudutkan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ini. Bahwa hari ini orang menganggap bahwa apa yang dilakukan dia sudah direstui oleh seorang Presiden Jokowi. Padahal nggak ada. Ini kan hanya klaim dia, saya yakin juga. Banyak kok orang yang foto-foto dengan Pak Jokowi, ya kan? Kita juga bisa foto, ya, kita juga bisa foto. Saya ada foto dengan Pak Jokowi. Tapi apakah dengan misalnya saya foto dengan Pak Presiden Jokowi sehingga apa yang saya lakukan adalah perintah atau misalnya dengan restu dari Pak Presiden Jokowi? Kan enggak juga, gitu loh, Bang Arif. Nah, ini kan menarik, Mas. Setelah ini belum kelar nih kasus Abu Janda. Tiba-tiba kita mendengar nih upaya disebutnya kudeta atau pendongkelan. Kalau Demokrat kan gunakan istilah pembegalan, terhadap kepengurusan Mas di DPP KNPI. Sebenarnya apa sih, Mas, kasusnya nih? Kok sampai ada orang ngerasa perlu ya untuk memecat seorang Haris Pertama? Sebetulnya ini mungkin efek Myanmar kali, Bang Arif, ya. Jadi semuanya kudeta tuh jadi sesuatu jadi sesuatu yang menarik kudeta ini. Kalau saya lihat ini kan gitu, coba-coba kayak Myanmar kan. Jadi sebetulnya gini, Bang Arif, yang sebetulnya yang kita sesalkan adalah bahwa godaan-godaan ya terhadap harta dan kekuasaan dalam kehidupan itu pasti ada. Saya juga menyesalkan apa yang dilakukan oleh Sekjen ya, dengan beberapa orang, cuma 20 orang itu kita udah teliti, dan bahkan beberapa media juga saya katakan kalau itu emang pleno DPP KNPI, sebaran undangannya apakah masuk ke teman-teman media. Kedua juga apakah misalnya teman-teman media sudah cek di Ritz-Carlton itu ada berapa orang. Ingat loh, pengurus DPP KNPI ratusan, bukan 10-20 orang. Nah, ketiga juga bahwa ternyata saya itu sedang di Riau melaksanakan kerja organisasi, sedang melaksanakan musda. Nah, gitu loh, sedang membuka musda KNPI Provinsi Riau yang alhamdulillah sudah selesai. Nah, saya tanya sekretariat waktu ada info-info isu-isu seperti itu. Pak Darsono namanya. Pak Darsono, ini bagaimana? Apa benar ada undangan pleno yang tersebar? Pak Dar buat gak? Oh, nggak ada, Tum. Nggak pernah saya buat. Kan harus izin ketum.
Nah, secara ADRT yang harus teman-teman pahami, saya ini mandataris Kongres, sekjen dan lain-lain di bawahnya itu perangkat yang saya siapkan untuk membantu kerja saya sebagai mandataris Kongres. Nah, jadi rapat-rapat penting seperti pleno harian itu saya harus tahu. Iya. Gitu loh, bukan hanya saya harus buat ya, tapi minimal ada inisiatif dari teman-teman mau buat rapat pleno saya harus tahu. Yes. Karena undangan itu pasti di undangan rapat pleno itu saya buat. Nah, kedua juga yang teman-teman Indonesia harus tahu, rakyat Indonesia harus tahu, surat menyurat di DPP KNPI itu tidak bisa dilakukan dengan saya mengetik sendiri. Ya, saya sebagai mandataris Kongres saja, ketua umum tidak boleh mengetik surat itu sendiri di rumah. Gitu loh, atau selain di kesekretariatan DPP KNPI. Nah, surat menyurat itu rapih di DPP KNPI karena ini kan wadah organisasi Laboratorium Kepemimpinan Pemuda Indonesia. Yeah. Jadi ada yang namanya Pak Darsono, dia yang mengetik surat menyuratnya, kita yang mengusulkan. Nah, setelah dia ketik, dia berikan nomor, saya sebagai ketua umum tanda tangan dan Jackson Kumaat sebagai sekjen tanda tangan. Itu baru disebar. Yes. Dan stempel itu ada di Pak Darsono. Jadi benar-benar KNPI ini sudah sangat profesional gitu dalam mengelola organisasi. Nah, ini kok bisa-bisanya dia palsukan undangan itu dan tidak mungkin ini harus dibuka tabirnya ke masyarakat Indonesia. Nomenklatur tentang ketua harian dan wakil ketua umum itu adalah tidak ada di ADART KNPI. Nah, nomenklatur tentang adanya ketua harian dan wakil ketua umum, para wakil ketua umum ini, karena saya sebagai mandataris Kongres, formatur, ya, menginginkan orang-orang ini untuk membantu, ya, dibutuhkan ketua harian, dibutuhkan wakil ketua umum. Disitulah dibentuk dengan SK saya sebagai ketua umum DPP KNPI, sebagai mandataris Kongres. Nah, disahkan para wakil ketua umum dan ketua harian ini. Jadi sangat lucu kalau misalnya wakil ketua umum hitungannya kita lihat ada tanda tangan bersama sekjen. Iya. Nah, ini salah-salah. Beda mungkin di organisasi lain wakil ketua umum masuk dalam nomenklatur ADART. Tapi di KNPI nggak ada. Hanya ketua umum sama sekjen. Ketua umum, sekjen, bendahara umum, habis itu ketua-ketua bidang. Oh, oke. Nah, jadi tidak ada ketua harian dan wakil ketua umum. Nah, wakil ketua umum ini karena kebutuhan organisasi ya untuk mengangkat marwah organisasi dan juga berjalannya dengan lancar roda organisasi, saya sebagai formatur sangat membutuhkan. Misalnya saya bilang, Bang Arif, saya butuh tenaga Bang Arif nih, jadi wakil ketua umum ya. Yes. Gitu loh. Akhirnya Bang Arif saya SK-kan sebagai wakil ketua umum DPP KNPI. Jadi ini aneh-aneh, jadi mereka ini nggak paham. Masalah kudeta-kudetaan ini juga yang kita lucu nih. Ini kan ada tanda tangan yang kesebar, ya. Yang saya rasa mungkin Bang Arif juga paham. Dari materai aja mereka sudah salah. Mereka katakan ada 3 kubu, ya. Tapi kok tanda tangannya ada materainya ada 6. Ya kalau misalnya satu kubu, satu materai dong. Itu kan secara logikanya nggak mungkin satu kubu tiba-tiba ketum sekjennya yang mengaku ketum sekjen ini tanda tangan di atas materai. Itu namanya bukan 3 kubu, 6 kubu namanya. Mengikat semua. Tapi kalau misalnya saya dengan Bang Arif satu badan, ya contoh, saya ketua umum, Bang Arif sekjen. Yang perlu materai kan cuma satu aja, karena kita satu badan. Beda kalau misalnya Bang Arif bukan siapa-siapa saya ya, kita dua-dua tanda tangan. Nah ini yang jadi penyakit yang saya harus katakan kepada seluruh pemuda Indonesia, bahwa mereka-mereka ini ya kurang cerdas kalau bagi saya. Maksudnya kurang cerdas dalam memainkan, memframing tentang pemecatan diri saya. Akhirnya saya lakukan di tanggal 10 kemarin rapat pleno. Dan itu undangannya saya sebar ke tahun-tahun media. Dan bisa disaksikan bukan hanya 1-2 orang yang datang, tapi ratusan orang datang. Kita memutuskan untuk memecat sekjen DPP KNPI yang namanya Jackson Kumaat. Habis itu juga memecat 3 wakil ketua umum, Mustahudin Wandi, ya, Abdul Salam Hanusa, habis itu Ahmad Andi Bahri, dan juga ketua organisasi yang namanya Sarip Ahmad. Jadi keputusan itu bulat. Nah, tuding-tudingan yang lain masalah
administrasi keuangan yang tertutup apa segala. Itu kan saya laporkan di rapat pleno kemarin, tidak ada masalah. Jadi malah kita temukan kesalahan-kesalahannya, ada surat keluar yang bertanda tangan hanya sekjen, ketum tidak ada. Nah ini yang saya bilang ini penyakit ini, gitu loh. Jadi sebetulnya ada rencana skenario yang sangat berantakan dari mereka gitu. Nah ini jadi menarik nih Mas Haris ya. Sebenarnya kalau menurut dugaan Mas Haris, Mas, kan people itu follow incentives ya, Mas ya. Pasti ada motivasi di balik itu. Sebenarnya kalau dugaan Mas Haris apa sih ya, Mas, yang dikejar nih oleh teman-teman Mas Jackson Kumaat CS ini gitu? Ya sebetulnya kan banyak godaan ya, Mas. Saya bilang lagi godaan. Saya sebagai ketua umum saat ada kasus besar, Bung Jackson pernah menawarkan kepada saya, Tum, izin ini begini, tolong. Saya bilang saya nggak mau, biarin aja, jalan aja. Nah, saudara-saudara yang lain ini yang 4 orang lagi ini juga sama kelakuannya. Dan itu bisa pemuda Indonesia ceklah kelakuan mereka ini kan. Ini kan kelakuan bahwa mereka mungkin butuh rezeki tapi caranya tidak halal. Itu aja maksudnya, dengan cara misalnya melepas persaudaraan, melepas perkawanan. Ini yang mental pemuda Indonesia ini sebetulnya harus diperbaiki ya. Nah, bisa kita lihat lagi kan, Mas tahu bahwa kalau saya dipecat menjadi ketua umum DPP KNPI, apa yang terjadi? Beberapa laporan misalnya ya, kita ada misalnya laporan tentang mafia tanah di Pasaman Barat, itu tim hukum sedang bekerja. Ya, di Pasaman Barat ini hitungannya kalau misalnya saya diganti otomatis dong, mungkin bisa ditarik laporan kita, jadi berdamai. Masalah kasus Abu Janda misalnya, kalau saya dipecat kan mereka bisa secara organisasi menarik, bahwa mereka mengatakan bahwa ya udah KNPI dengan Abu Janda berdamai, atau Abu Janda tiba-tiba datang ke Jackson Kumaat sama PLT ini cium tangan atau gimana. Ya kan udah banyak seperti terjadi. Tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh lain. Jadi bisa jadi ini ada grand skenario banyak. Nah, ketika juga ada masalah kongres bersama yang diagung-agungkan ini. Maksud kita siapa yang bilang saya anti kongres bersama? Yang namanya kongres pasti bersama. Saat saya mengadakan kongres, ya pasti kan saya undang OKP dan DPD. Ayo kongres bersama. Nah mereka yang memecah belah ini silakan ayo gabung. Jangan nggak usah lagi buat kongres, ayo gabung kita sama-sama. Apa yang dimau, ya kan? Masalah kepanitiaan ayo kita susun sama-sama. Jangan juga hitungannya konteks kongres bersama ini saya disuruh tanda tangan, ya nanti yang lain disuruh tanda tangan, tiba-tiba yang bawa ke Pak Menpora adalah orang lain yang bukan ketua umum. Nah ini penyakit loh, ini penyakit. Jadi Mas bisa lihat bagaimana siapa orang oknum yang ingin menjadi tokoh pemersatu ini. Kan? Tiba-tiba dia bawa surat, dia tunjukkan, berfoto dengan Pak Menpora bahwa ini kongres bersama. Lah ini kan haknya apa dia? Ya kan? Jadi jangan sampai saya sebagai ketua umum KNPI saya nenteng surat dari FNN gitu loh. Misalnya saya tenteng nih surat FNN nih. Damai kan nggak mungkin. Ini penyakit loh. Ini penyakit yang saya bilang ini agak memilukan ya, bahwa berbagai motif ya. Mungkin Bang Arif bisa cek ya perjalanan KNPI. Jadi berbagai macam motif ini yang hari ini KNPI kritisi, mereka bergabung menjadi satu. Kalau kata ada WA senior yang masuk ke saya, atau misalnya teman-teman, Tum, kita ini digebukin kanan kiri atas bawah nih. Ketum gimana ya? Kita defend aja. Kalau saya kan udah tulus, Mas. Saya udah bilang ke seluruh kawan-kawan, bahkan saya sudah launching. Saya udah katakan, mungkin Bang Arif juga tahu bahwa secara hari ini saya sudah katakan jabatan ketua umum DPP KNPI ini amanah. Kapanpun diambil saya serahkan. Tapi dengan ambil yang baik-baik. Apa kesalahan saya? Jangan juga diada-adakan. Gitu loh. Saya juga sudah katakan, misalnya masalah pelaporan Abu Janda ini, kalau misalkan hari ini misalnya di SP3 sama pihak kepolisian Republik Indonesia,
Ya saya copot jabatan saya, ngapain pusing Mas? Saya hari ini yang saya cari adalah saya ingin negara ini benar. Negara ini tidak rusak. Penegakan hukum, negara Indonesia yang berdasarkan negara hukum, hukum itu tegak. Saat hukum itu tegak, dia harus adil. Saat dia adil, maka tidak akan ada satu kemelut pun di Republik ini yang akhirnya menyerang pemerintah. Nah ini kan masalah penegakan hukum. Kalau kita lihat, saya yakin semua masyarakat hari ini kalau masalah ekonomi, kita udah sama-sama bisa bertahan bersama-sama, kita bersatu. Tidak ada satupun misalnya hari ini tukang rokok di luar, tiba-tiba besok jadi copet. Gara-gara masalah pandemi COVID dan lain-lain. Kita, karena sosial kita, jiwa sosial masyarakat Indonesia ini masih tinggi. Misalnya saya bertetangga ada yang susah karena dipecat, ya musim pandemi ini saya bantu-bantu sembako. Gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah yang tadi saya bilang, sisi keadilan itu. Sisi keadilan mana? Bisa tegak. Ya harus penegakan hukumnya ditegakkan. Saat penegakan hukum ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia dan tata cara ya bernegara hukum, maka akan selesai, Mas. Tidak akan ada kita saling memaki, tidak dibutuhkan lagi itu sosok-sosok Abu Janda itu yang hanya bikin rusak Republik ini gitu. Nah, Mas tadi kan Mas menyebut Kongres Bersama ya Mas. Kalau boleh tahu Mas latar belakang nih, kan isunya KNP ini terpecah tadi ya Mas ya. Bukan lagi dualisme Mas ya, tapi apa tadi trilisme ya Mas ya, atau apapun itulah. Ini ceritanya gimana sih Mas Haris sebenarnya? Jadi sebetulnya gini Bang Arif ya. Bang Arif bisa cek mungkin beberapa data ya, karena Bang Arif basicnya kan wartawan dan juga teman-teman di FNN juga rata-rata orang wartawan kritis nih. Jadi saya ini ikut kongres di tahun 2018, tepatnya tanggal 18 sampai 22 Desember di Bogor. Di Hotel Green Forest Resort kalau nggak salah itu. Nah jadi saya mendaftar ya 2 bulan sebelum mulai kongres, lalu saya ikuti kongres sebagai salah satu calon. Saya menang 84-82 dari saudara Bung Nur Fajriansah. Ya, dan itu banyak saksi, bahkan di situ ada sang istri tercinta dari Bung Nur Fajri, ada Bu Muti Hafid sebagai hari ini kan ketua Komisi 1 gitu loh. Ya kan mereka bisa lihat itu, ada kita tunjukkan bukti-buktinya. Ya. Dan lalu saya peluk saat kemenangan 84-82 itu, saya peluk dan biasa-biasa aja, tidak ada konflik, tidak ada saling memaki. Saya ucapkan juga kepada Bung Nur Fajri, saya bilang makasih bro, ya kan, kita jalani KNP ini bersama-sama, kita bangkitkan KNP ini bersama-sama. Karena memang tujuan saya sebagai saya ini dari anak bawah ya, hitungannya bapak saya ini cuma penjahit pakaian Mas. Jadi saya merasa bahwa inilah impian saya untuk memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia saat kuliah. Ya, karena mewahnya, karena elitnya, ya akhirnya saya mengidamkan gitu loh. Bagaimana memimpin KNPI dan akhirnya KNPI ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat hari ini yang saya lihat terpecah-pecah, terkotak-kotak, kita hanya berteriak tentang persatuan, tapi kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang benar-benar ingin menyatukan rakyat. Kita berteriak misalnya rakyat sedang susah, tapi kita nggak membantu rakyat yang sedang susah. Nah inilah akhirnya motivasi saya mengambil Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan alhamdulillah Mas, visi misi yang saya sampaikan kepada segenap organisasi pemuda waktu saya mencalonkan diri sebagai ketua umum, saya lakukan hari ini. Sampai di daerah-daerah saya sudah 22 provinsi yang saya bentuk, ya saya semangati mereka tentang bagaimana kita hari ini harus dekat dengan rakyat, karena pemimpin-pemimpin muda di KNPI hari ini sangat sedikit yang muncul sebagai pemimpin-pemimpin di daerah bahkan di nasional. Kita butuh rakyat. Jadi transformasi KNPI saya lakukan.
itu berkat arahan para senior, mantan-mantan ketua umum kayak Bang Akbar, seperti Bang Akbar, Bang Adi Aksa, ya Bang Abdullah Putih, Bang Aulia Rahman, Didi sekarang masih Taryadi. komunikasi intensif? Masih semua. Kita punya grup mantan ketua umum. Ya. Sikap mereka terhadap pemecatan Abang? Tidak sepakat. Bahkan ada beberapa mantan ketua umum seperti Bang Idrus sampai bingung, Bang Adi Aksa sampai bingung, Bang Akbar Tanjung sampai bingung. Ini apa pemecatan dengan cara pleno? Tidak pernah dalam sejarah Komite Nasional Pemuda Indonesia ada pemecatan ketua umum di rapat pleno. Nggak bisa. Dan nggak quorum pula gitu ya? Nggak quorum pula gitu loh. Iya. Ini jadi aneh nih. Saya kan mandataris kongres. Harusnya lewat forum kongres pleno aja. itu lebih rendah dibanding forum kongres. Yes. Nah harusnya saya kan, misalkan kalau mereka cerdas, mereka emang berniat jahat untuk menjatuhkan saya, ya buat aja sekalian kongres luar biasa. Kayak si Bolangit ya sih? Nah, kan gitu. Buat kongres luar biasa sehingga saya jatuh. Iya. Gitu, jangan seakan-akan mereka mau framing, mereka buat tentang misalnya pleno, wah biar framingnya bagus di Ritz-Carlton. Wah, kan semua orang tahu nih Ritz-Carlton ini hotel mewah ya kan. Berapa biaya mereka. Nah ini kan yang saya bilang, tolonglah aktor-aktor pemecah belah di belakang mereka ini, ya udah mundur gitu loh. Jangan dilanjutkan, ini kan kesian, anak-anak muda Indonesia ini jadi kebingungan Mas. Iya betul. Makanya saya bilang, saya selalu katakan kepada kawan-kawan, udah hari ini KNPI untuk rakyat. Biar rakyat yang melihat seorang Haris Pertama dan KNPI bagaimana melakukan pekerjaannya sebagai pemimpin pemuda di Indonesia. Kan itu. Bona kategori lain dari seorang ketua umum KNPI ini kan Presiden Pemuda Indonesia. Jadi ya hari ini masyarakat dan anak-anak muda Indonesia ngelihatlah bagaimana seorang Haris bekerja untuk membesarkan nama besar Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kan bisa dicek sama Mas. Hari ini mana ada yang mau dari zaman sekarang ini orang ke gempa bumi, ke banjir, kemana? Ayo sama-sama. Masalah COVID-19 kita juga keliling bersama masyarakat, menyemangati. Ini kan membantu pemerintahan juga. Pak Jokowi juga merasa terbantu. Gitu loh. Itulah yang harus dipegang, prinsip yang harus dipegang oleh para pemuda Indonesia. Jangan cuma kritik pemerintah. Masuk dong. Ya kan biar dia tahu capek nggak, ada risiko nggak. Nah hari ini kan ada risiko. Saya sebagai ketua umum KNPI, kalau kena COVID mati gimana? Kan masa depan hilang. Nah jadi anak-anak muda ini saya himbau, ayo semua. Akhirnya muncul anak muda di Provinsi Sulsel, di Provinsi Sumut, semua berbagi. Ya kan? Berbagi bantuan ke masyarakat yang susah ini, masalah pandemi ini, membagi masker untuk menjaga kesehatan masyarakat. Itu gerakan nasional, Mas. Yang belum tentu pemerintah juga bisa melakukan hal seperti itu. Dengan sendirinya gitu loh. Kalau pemerintah sendiri saya nggak yakin bahwa COVID ini akan selesai. Permasalahan ekonomi ini akan selesai. Permasalahan sosial juga akan selesai. Jadi pemerintah harus menggandeng stakeholdernya. Apa? Ya salah satunya KNPI. Dan KNPI secara sadar, ya, bukan karena dihimbau pemerintah, secara sadar bahwa saya sebagai anak muda Indonesia akhirnya melihat pemerintahan Indonesia ini hari ini sedang butuh bantuan, ya kita membantu. Gitu loh. Nggak perlu misalnya Pak Jokowi tiba-tiba datang gitu atau utusannya, ketua umum KNPI bantu ya, bagi ini ya, bagi ini. Nggak perlu Mas. Kita secara kesadaran, bahkan teman-teman patungan untuk bagaimana agenda ke masyarakat ini. Misalnya titik fokus ya, misalnya ke anak-anak yatim, keluarga yang punya anak yatim, yang misalnya dalam satu keluarga itu bapaknya nggak ada atau ibunya nggak ada. Itu kan butuh bantuan kita, sentuhan kita. Gitu loh. Ya mungkin hitungannya kita berharap mungkin mereka-mereka ini jadi pemimpin masa depan. Karena kan saya merasa, saya ini anak rakyat. Ya kan sama dengan Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi kan katanya anak rakyat. Ya kan dari tukang kayu apa. Ini saya anak penjahit, jadi ketua umum KNPI. Ya kan? Kita butuh saling membantu. Saya bangga lihat misalnya seorang Jokowi, sosok Jokowi mengakui bahwa dia anak rakyat. Dia dari kalangan bawah. Akhirnya itu menjadi motivasi seluruh pemuda Indonesia ya untuk dia muncul sebagai pemimpin Indonesia. Nah seperti saya anak penjahit, mimpi untuk jadi ketua umum KNPI kalau kata senior-senior. Riz nggak mungkin lah, udah mending tidur aja atau ikut organisasi lain aja. Tapi hari ini jadi kenyataan. Ini kan akibat efek seorang Jokowi
dari Solo masuk gubernur DKI, tiba-tiba jadi presiden Republik Indonesia. Nah hari ini masa nggak bisa? Saya dari HMI, habis ber-HMI saya bentuk Kamrat, Komite Aksi Mahasiswa Reformasi dan Demokrasi, saya bentuk Garda NKRI. Tiba-tiba saya nggak bisa menjadi ketua umum KNPI. Ya alhamdulillah bisa. Dan itu kehendak Tuhan Yang Maha Esa gitu loh Mas, Bang Arif. Selama kebenaran ya ada di Komite Nasional Pemuda Indonesia, saya yakin kemenangan itu ada. Jadi kita akan ngelawan terus, nggak ada perdamaian dengan kasus-kasus yang sudah kita lontarkan itu.